Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas 12 ini kita akan mempelajari pelajaran pertama, yaitu rangkaian arus searah. Coba diperhatikan peta konsep rangkaian arus searah berikut. Rangkaian arus searah ini memiliki 3 besaran, yaitu tegangan listrik, arus listrik, dan hambatan listrik. Tegangan listrik ini alat ukurnya bernama voltmeter. Kalau arus listrik, alat ukurnya ampermeter, dan hambatan listrik diukur dengan alat ukur bernama ohmmeter. Kemudian pada rangkaian arus searah itu berlaku 2 hukum, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Pada rangkaian arus searah ini hambatan listrik itu dipengaruhi oleh 3 besaran, yaitu panjang kawat, bahan, dan luas penampang. Dan jenis rangkaian hambatan listrik ini ada rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Kuat arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang melewati suatu penghantar setiap satuan waktu. Seperti pada gambar ini adalah penampang, luas penampang, kemudian ada muatan listrik yang bergerak pada penampang tersebut. Dirumuskan dengan rumusannya I sama dengan Q per T, di mana keterangannya I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere, Q itu adalah kuat muatan listrik, satuannya coulomb, dan T adalah waktu, satuannya. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukanlah jumlah elektron, yang nilai elektron itu adalah min 1,6 kali 10 min 19 coulomb, yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Jadi kita lihat yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah elektron, berarti nilai E 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam. Jadi waktunya 1 jam. Jadikan ke sekon 3600 sekon. Jika kawat tersebut dialiri arus listrik sebesar 0,8 ampere. Jadi itu adalah I-nya 0,8 ampere. Yang ditanya jumlah elektron, berarti itu adalah N. Apa rumusan N? N itu rumusannya adalah Q per E. Jadi di sini Q-nya belum ada, nilai E-nya yang sudah ada. Berarti kita cari dulu nilai Q. Nilai Q kita cari dari rumusan kita sebelumnya, yang I sama dengan Q per T. Yang I-nya kita masukkan 0,8 Q per T-nya 3600 sekon. Jadi kali silang nilai Q menjadi 0,8 kali 3600. Jadi Q sama dengan 2880 kilo. Jadi nilai Q ini kita masukkan ke sini. 2880 per 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi nilai N-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 22 elektron. Ukur kuat arus listrik. Alat untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik itu disusun secara seri. Perhatikan gambar. Jadi di sini ampermeter itu disusun seri dengan rangkaian. Gambar di atas dan gambar di bawah. Yang kedua, mengukur tegangan listrik. Alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Pemasangan voltmeter dalam rangkaian listrik disusun secara paralel. Lihat gambar. Jadi voltmeter itu disusun paralel dengan rangkaian. Bisa dilihat dari gambar pertama dan gambar kedua. Selanjutnya, cara membaca ampermeter dan voltmeter.
Berapakah nilai yang terukur pada voltmeter dan ampermeter pada gambar berikut? Jadi di sini ada dua gambar. Yang di atas adalah voltmeter. Bisa kita lihat dari satuan ini adalah 0 volt dan 10 volt. Berarti ini adalah alat ukur voltmeter. Dan yang di bawah adalah ampermeter. Kita lihat mengukur voltmeter. Jadi rumusannya adalah nilai yang terukur sama dengan skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum kali batas ukur. Skala yang ditunjuk jarum. Di sini bisa kita lihat skala yang ditunjuk jarum adalah angka 4 dan skala maksimum itu di sini adalah angka 5 dikali dengan batas ukurnya adalah dari 0 dan 10, berarti batas ukurnya adalah 10 volt. Jadi hasilnya adalah 8 volt. Yang kedua, ampermeter. Rumusannya sama, nilai yang terukur sama dengan skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum dikali batas ukur. Kita lihat, jadi skala yang ditunjuk jarum di sini adalah angka 2 dan skala maksimumnya adalah 5 dikali batas ukur di sini adalah batas ukurnya 10 ampere. Jadi hasilnya adalah 4 ampere. Nah, jadi kita masih dalam alat ukur listrik. Ampermeter memiliki batas ukur tertentu. Batas ukur digunakan untuk menentukan kemampuan maksimum alat dalam mengukur arus. Jadi yang ini di sini kan batas ukur ampermeter adalah 10 ampere. Di sini voltmeter misalkan adalah 10 volt. Sehingga apabila arus listrik yang diukur melebihi batas ukur alat, maka diperlukan hambatan shunt. Jadi misalkan kita mau mengukur alat listrik yang melebihi tadi dari 10 ampere tadi, maka dibutuhkan adalah hambatan shunt. Pemasangan hambatan shunt ini berfungsi mencegah kerusakan alat. Jadi hambatan shunt disusun secara paralel. Jadi di sini tadi ini ampermeter kita disusun paralel dengan hambatan shunt. Sehingga rumusannya itu adalah R shunt RS sama dengan RA per N kurang 1. Jadi RA ini adalah RA hambatan pada ampermeter, RS adalah hambatan shunt. Dimana N itu rumusannya IS per IA. IS kuat arus yang diukur dan IA adalah kuat arus maksimum yang dapat diukur. Selanjutnya pada voltmeter. Jadi pada voltmeter begitu juga dapat mengukur tegangan yang melebihi jangkauan batas ukurnya dengan memasang hambatan muka. Jadi dilambangkan dengan RM. Pemasangan hambatan muka dipasang seri dengan voltmeter. Jadi ini voltmeter kita dipasang seri dengan hambatan muka. Sehingga rumusannya hambatan muka itu rumusannya sama dengan N kurang 1 kali RV. Dimana N sama dengan VM per VV. Di keterangannya VM tegangan yang akan diukur, VV tegangan maksimum yang dapat diukur, N kelipatan, kenaikan batas ukur, RM hambatan muka, dan RV adalah hambatan pada voltmeter. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal. Sebuah ampermeter dengan hambatan 100 ohm dapat mengukur kuat arus maksimum 100 mA. Berapa besar hambatan shunt yang diperlukan agar dapat mengukur kuat arus sebesar 10 ampere? Jadi kita buat dulu diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Sebuah ampermeter dengan hambatan, jadi hambatan ampermeternya adalah 100 ohm. Dapat mengukur kuat arus maksimum, berarti kuat arus maksimum ampermeternya adalah 100 mA. Kita jadikan dia ke ampere. 100 mA jadikan ke ampere adalah 0,1 ampere. Berapa besar hambatan shunt? Berarti yang ditanya adalah R shunt yang diperlukan agar dapat mengukur kuat arus sebesar. Berarti kuat arus yang akan diukur adalah IS 10 ampere. Yang ditanya adalah RS.
Jadi untuk mencari RS, rumusannya kan RS sama dengan RA per N kurang 1. Jadi RA kita udah ada 100 ohm per N-nya belum lagi, kita cari N. Rumusan N kita gunakan apa? N sama dengan IS per IA. Di N sama dengan IS 10, IA adalah 0,1, sehingga N-nya sama dengan 10 bagi 0,1 adalah 100. Sehingga kita masukkan N ke sini, 100 dikurang 1 sama dengan 100 per 9. Jadi hasilnya 100 dibagi 99 adalah 1,01 ohm. Jadi inilah hasilnya hambatan SAN yang diperlukan. Kita lanjutkan pada hukum Ohm. Rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Ohm. Coba perhatikan. Ini rangkaian percobaan yang dilakukan oleh Ohm. Ampermeter, voltmeter, ini adalah resistor atau hambatan listrik, kemudian ini adalah GGL atau gaya gerak listrik, sehingga menghasilkan sebuah grafik percobaan buat arus terhadap tegangan. Berdasarkan grafik tersebut, maka I itu sebanding dengan V, di mana I sama dengan 1 per R dikali V. I sama dengan V per R, sehingga dihasilkan R itu adalah V per I. R adalah V per I, jadi R V kita pertama adalah 2, I nya 1, 4 I nya 2, 6 I nya 3, 8 I 4, sehingga menghasilkan hambatan adalah 2 ohm. Mana ini adalah rumusannya, V sama dengan I kali R, atau kita singkat dengan rumusan VIR. I itu adalah kuat arus listrik, V adalah tegangan listrik, dan R adalah hambatan listrik. Selanjutnya, hambatan atau resistansi pada sebuah kawat. Pada kawat yang memiliki hambatan ρ, panjang L, dan luas penampang A, menghasilkan rumusan hambatan sama dengan L kali ρ per A, mana L adalah panjang kawat, A luas penampang kawat, dan ρ hambatan jenis kawat. Contoh soal. Dari gambar berikut berapakah nilai hambatan kawat? Jadi dari gambar ini sama seperti yang tadi. Berapa hambatan kawat ini? Yang ditanya adalah ini hambatan kawat yang diukur dengan tegangan voltmeter dan ampermeter. Sehingga tadi kita udah menemukan nilai voltmeternya 8 volt, ampermeternya adalah 4 ampere. Untuk menghitung hambatan kawat kita gunakan rumusan VIR tadi atau rumusan R sama dengan V per I, mana R kawat sama dengan 8 per 4. Sehingga hasilnya adalah hambatan kawat 2 ohm. Selanjutnya kita masuk materi susunan resistor hambatan listrik. Pertama adalah susunan seri. Jadi ini susunan seri R1, R2, R3 tidak ada yang menghambat di sini, itu namanya susunan seri. Mana pada R1 itu memiliki tegangan V1, pada R2 memiliki tegangan V2, dan pada R3 memiliki tegangan V3.
Dimana V keseluruhan, V rangkaian keseluruhan, V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Dimana V ini kan rumusannya I dikali R, jadi I dikali RS, rangkaian seri yang sudah diserikan ini, RS yang sudah diserikan. Jadi I kali R1 tambah I kali R2 tambah I kali R3, sehingga rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Selanjutnya susunan paralel. Perhatikan gambar. Ini bentuk susunan paralel. Jadi pada susunan paralel itu yang sama itu adalah tegangan. Jadi V keseluruhan itu sama dengan V di 1, V di 2, dan V di 3, dimana I-nya yang berbeda. Jadi I seluruh rangkaian itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, dimana I adalah V per R, V per 1 tambah V per 2 tambah V per 3. Sehingga dapatkan rumusan hambatan di sini 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per 2 tambah 1 per R3. Yang ketiga susunan campuran. Nanti campuran ada seri dan ada paralel. Lihat contoh soal. Sini namanya rangkaian campuran. Dari gambar di atas hitung hambatan A ke E, kuat arus listrik I, VAB, VCE, VBC, dan kuat arus listrik I1, I2, dan I3. Jadi kita kerjakan contoh soal berikut. Oke, kita lihat contoh soal. Ini adalah rangkaian campuran. Yang ditanya yang A, berapa RA ke E? Berarti hambatan antara A ke E. Jadi hambatannya adalah A, berarti dari A sampai ke E. Di sini ada R1, R2, R3, R4. Kita paralelkan dulu ini. Nanti kita serikan semuanya. Jadi kita paralelkan 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Jadi 1 per R paralel 1 per 3 tambah 1 per 8 tambah 1 per 24. Maka penyebutnya 24. 24 bagi 3, 8 tambah 24 bagi 8, 3 tambah 24 bagi 24, 1. 1 per R paralel sama dengan 8 tambah 3 tambah 1 dapat 12 per 24. Jadi R paralel sama dengan 24 per 12 sama dengan 2 ohm. Jadi kita cari R serinya lagi. R seri berarti R1 tambah R paralel tadi tambah R5 tambah R6. 10 tambah 2 tambah 8 tambah 5. Hasilnya 25 ohm. Option B. Jadi option B kan yang ditanya kuat arus listrik I. Jadi setelah kita mendapatkan hambatan serinya tadi, jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Yang A ke E tinggal satu ini rangkaian seri, hambatan seri. Di sini GL-nya 50 volt, ini kuat arus I. Jadi kita bisa menggunakan rumusan Firth. Menggunakan rumusan Firth. V sama dengan I dikali R. Ini kan L sama dengan V. Ini kan sama dengan V. Berarti V-nya adalah 50. I yang ditanya, R-nya 25. Jadi sehingga menghasilkan 55 per 25 sama dengan 50 per 25 adalah 2 ampere. Dapat kuat arusnya adalah 2 ampere. Option C, D, dan E lagi. Option C itu yang ditanya adalah VAB. Tegangan antara A ke B. Nah, VAB. Jadi di VAB kan ada R1 10 ohm. Berapa kuat arusnya? Kuat arus tadi kita kan udah menemukan 2 ohm. Jadi kuat arus itu pada rangkaian seri, ini seri,
kan kita seri. Ini yang telah kita serikan tadi. R serinya tadi ini 2 ohm. Kemudian bergerak ke sini, ini I. Itu nilainya tetap sama, adalah 2 ohm. I kita adalah 2 ohm. Sehingga kita bisa mencari VAB. Oke, kita cari VAB. Jawab yang C. VAB maksudnya I dikali R1. Rumusan VIR kita ya. VIR. VAB berarti I kali AB. Berarti R-nya R1. I-nya 2. R1-nya adalah 10. Dapat 20 volt. Kemudian kita lanjutkan VC ke E. Yang B. VC ke E. C ke E itu ada 2 R-nya. R5, R6. Berarti kan serikan dulu. Kita serikan dulu. R serinya R5 tambah R6. Dapat 8 tambah 5. Dapatkan 13 ohm. Lalu kita cari V C ke E itu sama dengan I kali R seri. Nya 2. R seri 13, dapat 26 ohm. Terakhir yang E. VBC. Jadi VBC, B ke C berarti udah dapat dari R seri. Berarti cari I kali R seri. 2 kali 2. 4 ohm. Nah, terakhir kita cari kuat arus I1, I2, dan I3. Di I1, I2, dan I3, tadi kita sudah menemukan tegangan VBC. VBC itu kan tadi dapat 4 ohm. B ke C itu kan paralel. Kalau paralel itu kan VBC nilainya itu sama dengan V2 sama dengan V di 3 sama dengan V di 4 di hambatan 4, 2, dan 3. Sehingga dari itu kita bisa mencari I. Dari rumusan VIR kita ya. Berarti kita untuk mencari I1 berarti V per R. Berarti V per R2. V kita 4, R2 kita 3. 4 per 3 dapat 1,4 bagi 3 1, 10 bagi 3 1,33 volt ampere. Yang I2 V nya adalah V per R3. 4 per 8 dapat 0,5 ampere. Dan terakhir adalah I3 V per R4. V kita 4 per 24. 1 per 6